wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Aditya Warman dengan NIM 20101223210035, Faridatul Husna 20101232200047, dan saya sendiri Putriani Sarlianti dengan NIM 20101232200005. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang studi kasus permasalahan dalam komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun dalam kerumunan orang. Komunikasi antar pribadi manusia merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia senantiasa menarik untuk dikaji dan diteliti dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan seperti psikologi, hukum, sosiologi, dan lain-lain. Dan tidak ketinggalan aspek komunikasi ini juga tidak luput dari penelitian filsafat. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat berupaya menggali asas yang paling dalam dari realitas. Maka, yang direfleksikan pada prinsipnya apa saja, termasuk komunikasi antar pribadi manusia. Kajian filsafat dalam hal ini merupakan eksploitasi tentang hakikat yang paling mendasar dari komunikasi antar pribadi manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Sepanjang hidupnya, mereka berkomunikasi satu sama lain. Jadi, komunikasi menjadi suatu kebutuhan yang amat fundamental bagi setiap orang agar dapat hidup tenang dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan untuk melangsungkan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan alasan mengapa orang melakukan komunikasi. Sebagai sebuah proses interaksi, pada mulanya komunikasi berlangsung dengan cara yang amat sederhana. Tapi seiring kemajuan zaman, maka model dan cara orang berkomunikasi itu pun berkembang. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan action oriented, ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi antar pribadi itu bermacam-macam. Beberapa di antaranya, yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi antar pribadi memberikan kita kesempatan untuk berbincangkan diri sendiri, belajar bagaimana dan sejauh mana terbuka kita pada orang lain, serta mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain, sehingga kita dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain. Yang kedua, untuk mengetahui dunia luar. Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita, baik objek, kejadian, dan orang lain. Nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku kita banyak dipengaruhi dari komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Komunikasi antar pribadi yang kita lakukan banyak bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan tersebut membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita lebih positif tentang diri kita sendiri. Yang keempat, untuk mengubah sikap dan perilaku. Banyak waktu yang kita pergunakan untuk mengubah atau mempersuasi orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Kejadian lucu kegiatan untuk memperoleh hiburan. Hal ini bisa memberi suasana yang lepas dari keseriusan, ketegangan, kejenuhan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, membantu orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Dalam buku komunikasi antar pribadi, Aloliweri mengutip pendapat Joseph Adivito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu yang pertama adalah keterbukaan atau openness. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka pada komunikannya. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tetapi biasanya tidak membantu komunikasi. Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan komunikan yang majemukkan. Bila ingin komunikan bereaksi terhadap apa yang komunikator ucapkan,
dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Dan aspek yang terakhir, menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran di mana komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya. Yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain dan di suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non-verbal. Ketiga, ada dukungan atau sportiveness. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal menjadi sangat efektif adalah hubungan di mana terdapat sifat mendukung. Yang keempat, rasa positif atau positiveness. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Dan yang terakhir, ada kesetaraan atau equality. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak saling menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antar manusia yang memiliki suatu pribadi. Berikutnya ada contoh studi kasus dalam komunikasi antar pribadi. Komunikasi dalam keluarga merupakan komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga, yang dimana cara berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Di masa sekarang ini banyak bermunculan keluarga yang tidak harmonis dikarenakan berbagai faktor penyebabnya. Keluarga bahagia sejatinya adalah sebuah kebersamaan. Kebersamaan bisa diwujudkan dengan sarapan dan makan malam bersama yang riang, bersenda gurau sambil bertanya kesehatan anggota keluarga dan aktivitas apa saja yang dilakukan seharian di luar rumah. Berbagi tugas membersihkan rumah saat akhir pekan, dan tentu saja saling membantu jika salah satu anggota keluarga membutuhkan pertolongan. Hal-hal seperti itulah yang dapat menciptakan keharmonisan dan keakraban, memperkuat ikatan keluarga, bersaling memahami dan menerima satu sama lain, serta membuat waktu yang ada menjadi berharga dan dapat dinikmati. Namun tak jarang juga banyak keluarga yang memiliki konflik-konflik. Ada yang konfliknya dikarenakan faktor ekonomi, orang ketiga, dan lain-lain. Terkadang konflik yang semakin menjadi-jadi itu berujung pada perpisahan atau perceraian. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam keluarga yang kurang harmonis yaitu perselisihan pendapat antara suami dan istri yang mengalami miskom atau putus komunikasi. Berikutnya analisis hasil studi kasus. Dalam menciptakan harmonisasi keluarga tentunya tidak lepas dari hambatan, seperti hambatan psikologis, yakni sikap dan emosi. Sikap yang emosi ini memicu sebuah pertengkaran. Hal ini sering dialami oleh kelima informan. Tentunya ini terjadi dikarenakan berbagai alasan. Informan mengungkapkan bahwa timbulnya emosi karena alasan pekerjaan. Misal seperti ada tekanan dalam pekerjaannya, capean, dan lain-lain. Lalu hal ini bisa menghambat terjadinya komunikasi yang baik antar suami dan istri. Namun ini bisa diatasi karena informan bisa memaklumi keadaan pasangan mereka. Jadi saling memahami ya guys. Konsep keterbukaan yang dilakukan oleh informan merupakan hal yang baik dilakukan oleh suami dan istri dalam menciptakan harmonisasi keluarga melalui keterbukaan atau self-disclosure. Selama komunikasi masih bisa berjalan, maka selama ini pun informan dengan prinsipnya menganggap bahwa apa yang dilakukan pasangan tidak melampaui batas kesalahan.
Adanya komunikasi dan sikap saling mendukung dalam sebuah keluarga, khususnya suami istri, maka ikatan hubungan kuat walaupun tidak luput dari masalah. Dalam konteks keluarga, interaksi keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Perlu adanya komunikasi antar suami dan istri jika mendapati suatu permasalahan, baik itu permasalahan dalam skala kecil maupun skala yang besar.